membuat kita luar biasa. Tapi pembukaan match bersejarah. Kali ini mari kita sambut FPL Playoff, ada tepuk tangannya. Let's go to the lane of town. Kryptonite dari Bigetron masih berada di tangan dari tim Anarchy. Masih belum bertemu jawabannya, tapi ingat. Masih belum dipatahkan. Bigetron dengan supernya, Super Bigetron, apakah lagi-lagi akan terkena Kryptonite seperti kata Momo-chan? Mari kita menyaksikan Momo-chan. Ini dia, dimana kita sudah melihat permainan yang begitu spektakuler dari Fanny seorang Super Ken. 43 menit game berjalan kemarin itu dan kita juga sudah melihat seberapa kuat mental dari Bigetron Alpha. Tapi ini berbeda karena lawan mereka adalah raja dari segala raja. Ya, untuk sekarang dengan emblemnya Thrill dan juga Festival of Blood dari Super Ken. Dia ingin durability dan mungkin kita hanya akan melihat 2 item saja, Heptasis dan juga Malefic Roar yang akan dipilih. Sementara untuk Akai dari Versic, Quantum Charge adalah salah satu escape source sehingga nantinya dia bisa bermain lebih safe ketika berada dalam objective play. Ya, berhasil untuk mendapatkan movement speednya tentunya dari Quantum Charge, tapi Super Key terkena efek dari fight. Oh, tapi nampaknya ini tidak akan ada team fight yang cukup signifikan. Kenapa? Pertama saya melihat kali ini mereka tidak punya power of pick off. Damage-nya juga tidak akan cukup. Yep. Rotasi yang terjadi kalau misalnya dia pakai EXP lanernya sekalipun turun ke arah river, itu nggak bakal bisa mendapatkan 1 point kill. Karena Super Cat, buat dapat dipaksa, langsung dapat mendapatkan 1 first blood from Tyrant. Berhasil diganyang dengan scimitar golok tertajamnya. Mendapatkan 1 point kill. Super Cat terlalu ofensif atau terlalu offside. Dia udah mulai harus memikirkan kalau kali ini Kufra yang dihadapi. Memang dia bisa menghindari Kufra. Tapi kalau pergerakannya berada di arah jungle yang sempit, Kufra secara tidak langsung memiliki 20% dari jalan keluar yang dimiliki Super Ken. Ya, dan bahkan terlalu mengambil resiko masuk invasi ke arah jungle dari RRQ sendirian. Jadi cukup agak sedikit dipertanyakan pergerakan dari seorang Super Ken sehingga First Blood jatuh ke tangan dari tim RRQ. Dan Ya, First Blood yang sangat-sangat powerful dan kali ini lebih bermain cover kepada Bigetron Alpha. Karena dengan kehilangan First Blood di early game seperti ini, Bigetron Alpha seharusnya lebih safe. Dan ingat winning condition yang berbeda. Kita melihat adanya Fanny di sini sehingga winning condition dari Bigetron Alpha adalah hero kill. Berbeda dengan RRQ yang bermain dengan Akai. Tank jungle yang memang poros rotasi utamanya adalah untuk memberikan gerakan kepada objective play di Turtle. Oke, Mirkers, mari kita jawab versus Jikers. Para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba kali ini membuat seorang Lemon tertunggu tak blessing breath from Skylar. Impact-nya for nothing ini early game. Dan nampaknya kalau misalnya dia ingin mendapatkan 1 point kill Skylar. 1 versus 4, can you survive? But no! Skylar benar-benar terejam-ejam berada di arah bottom lane. Dipaksakan 1 point kill yang sangat berarti untuk CV. Membuat lane yang lebih menang. Dan bahkan direspon dengan Naomi yang cukup terlambat untuk saat ini. Wah, Super Key yang berhasil untuk melakukan zoning out ke arah laning dari seorang Skylar. Ini membuat akhirnya ya First Blood yang didapatkan di early tadi berhasil dibalaskan oleh Bigetron Alpha. Meskipun kita melihat Turtle yang berhasil didapatkan oleh RRQ ini masih memberikan sedikit keuntungan Ya, di tapi 3 balik menit yang lagi. pertama, Be. Untuk early condition, 4-1 adalah jawaban dari Bigetron Alpha. Mereka punya Chow, mereka punya Kadita, dan Fanny. 3 hero ini rotasinya luar biasa cepat. Dan sama-sama bisa tembusin tembok, mungkin kecuali Fanny. Tapi untuk sekarang, Super Sorizo yang harus diperhatikan. Bagaimana cara RRQ nanti menghentikan snowballing dari X-Planer satu ini. Karena semakin late game, Irenisnya semakin kuat ini. Ini 1-3-1 bisa dijalankan, 4-1 bisa dijalankan. Terlalu banyak late game rotation setup dari Bigetron Alpha. Tapi kelihatan Naomi masuk dengan 1 buah Tyrant Revenge mencoba untuk menghalangi pergerakan dari Super Key biar nggak bisa masuk terlalu dalam. Tapi ternyata versi bakal coba di all in oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. No Rose for this time. Duel dengan telah dikeluarkan. Masih bisa selamat karena lihat di cover dengan ada bounce ball. Retribution is not fight. Heaven Spin menuju ke arah Super Sorizo. Where are you going? Damage yang masih belum cukup membuat Super Sorizo berhasil menuju ke arah belakang. Tapi satu hal yang mungkin harus kita perhatikan. No retribution dari kedua belah jungler. Iya, dan bahkan Purify sempat digunakan oleh Sorizo hanya untuk lari dari kejaran pemain-pemain RRQ. Bermain di area yang sempit itu udah jadi keuntungan untuk Versik sendiri, Be. Iya, dan ditambah dengan invasi jungle di early game membuat Super Ken dari menit yang keempat nggak dapetin purple buff. Tapi Bigetron Alpha sering banget mendapatkan kesempatan seperti ini. Alright, Tyrant termakan dengan sangat instan. Pick off yang sangat baik dari seorang Super K. Meanwhile, Versik di depan sana bakal coba mengganggu pergerakan para pasukan Bigetron Alpha.
Bertahan dengan tidak adanya Wales Dragon, kayaknya mereka akan coba mengurungkannya, tapi dibalik itu semua, Moreno Rafael pernah take, Purify Camp, misalnya ada Devon Lemon, tapi ternyata di depan sana masih ada Key, membuat Lemon terhentikan pergerakannya. Ter-take down Lemon dan juga Darren, mereka nggak punya power dari segi Turtle dan Super King. Kali ini bebas sekali berhasil mendapatkan Moreno. Satu poin kill itu dengan tidak adanya sosok dari Naomi. Tidak punya badan dari RRQ, mereka nampaknya harus mengurungkan niat untuk mendapatkan Turtle kali ini. Super King masih punya power of retribution, Versik juga punya power. Dan dia masih punya heavy spin. Jadi Super Ken mungkin dengan power dari blue buff yang sudah mau muncul, dia harus bisa lebih ngamanin dari objektivitasnya. Iya, kita melihat Petrify yang sempat ditahan sama Super Moreno ketika dia ngebuka Rock Wave terlebih dahulu karena dia tahu pergerakan dari Lemon masih bisa ditahan dengan adanya satu buah Petrify. Dan itu timing yang bagus banget, sementara Versik heavy spin dibuka hanya untuk lari, tapi ternyata Super Key akan dipaksa mengeluarkan flickernya. Super Key bakal coba ditahan kali ini karena mereka mengeluarkan flicker heavy spinnya for nothing. Tapi dua source skill yang telah terinformasikan utility Profesor. No flicker for this time untuk Key. Bukan itu, heavy spin. Aku fokusnya malah ke heavy spinnya. Oh my god, Lemon gagal untuk take down, bakal coba dipaksa dan lihat Lemon tersentuh, combo Timon, sang Tyrant mengamuk, berhasil menutup pergerakan dari sosok Moreno. Super Moreno kali ini dikanyang di depan sana, Resta dikeluarkan. Para pasukan dari Bigetron Alpha melihat ada celah yang ditinggalkan posisi oleh Star Tyrant, tapi damage terlalu besar. Masih ada Christian Card, DJ Khalid on the floor. Oh, masih bisa bertahan dan untungnya masih bisa menyelamatkan sedikit nyawa dari Toradieratus, tapi Versik. Super Story bakal coba dimakan bersama dengan sosok dari Versik yang masih menahan pergerakannya. Duel Dragon, no heavy spin, masih coba ditahan. Dan ternyata heavy spinnya tidak keluar. Memilih untuk bergerak belakang dan bahkan berhasil mendapatkan dari depan sana, tidak bisa lagi menahan dengan adanya heavy spin. Dan akhirnya Retribution didapatkan Super Cat karena Versik gak mampu menahan damage yang diberikan Bigetron Alpha. Apakah terlalu memaksakan, Be? Di saat posisi Versik udah nggak punya HP yang banyak. Dari menit yang keempat kayaknya deh, aku mau mention ini bahwa memang objektif starternya tidak diamankan oleh RRQ. Sementara Bigetron Alpha ini kok nggak terlalu fall off ya early gamenya. Malahan lihat levelnya Super Ken, dia mengimbangi levelnya bersama dengan Versik. Early game dari Vaninya tetap dapat. Dan early pressure dari RRQ dipatahkan oleh Bigetron Alpha. Dan hanya Skylar yang farming untuk saat ini. Sehingga membuat teman-teman dari Bigetron Alpha fokusnya ke 4 pemainnya terlebih dahulu. Bukan ke Skylarnya sendirian. Dan aku merasa pressure Tapi seperti ini damage sangat besar telah dikeluarkan. Super Key bakal coba dipokin damage dan Retribution bakal dikeluarkan untuk dapetin 1 point kill. Shutdown pun terjadi di tangan Skylar. Ini bukan informasi yang baik untuk Bigetron Alpha. Yang tandanya Skylar memiliki gold di atas CV. Langsung ada satu bahas Rough Wave yang ditahan oleh sang Super Moreno. Karena dia tidak mau terlalu terburu-buru dan dia tidak memiliki hal itu. Breath of Ocean dan Ocean Oddity adalah jawaban untuk clearnya dengan yang sangat cepat. Itu yang mau aku bahas. Pressure dari Super Moreno ini mungkin jadi jawaban, Be, dari pertanyaan KB tadi. Kenapa Bigetron? Tapi Sive? Solo pick up from Tyrant! Dia mid lane Sive. Dia benar-benar harus mulai mempertahankan posisinya. Jangan sampai muncul di map dan Purify Gaming karena tidak bisa menyelamatkan dia. Kali ini mau tidak mau Sive harus bertakuk lutut di arah mid lane. Ya, pressure yang diberikan Moreno dan juga pemain-pemain dari Bigetron Alpha lainnya, itu yang ngebuat Bigetron terus bisa dapetin trade-nya, Be. Sehingga kayak RRQ ini seakan-akan tidak terlalu mendominasi banget, karena lagi-lagi split push yang dibawakan dari Bigetron Alpha ini masih berjalan di tangan Super Ken. Iya, dan jangan lupakan juga Skylar yang masih farming dari tadi walaupun dia mendapatkan 1 death point. Tapi poin terpentingnya adalah item yang dia jadikan kayaknya lebih unggul daripada Shiva dan levelnya pun dia lebih unggul. 1 level di atas Shiva dalam keadaan loose condition. Karena di turtle kedua, Sive udah mulai melakukan rotasi dan melakukan teamfight bersama dengan pemain dari Bigetron Alpha, sementara RRQ sekarang sepertinya putus Skylar. Oke, tapi nampaknya kalau kita ngomongin dengan combo Demon, kayaknya walaupun belum pernah dihadapi sama Bigetron Alpha, tapi mereka sudah siap dengan itu semua. Dan langsung ada satu Moreno Cestam, dan juga CV backline, Noinsaurus backline, dan bakal lihat Super Sorizo berhasil melakukan distraction. Pengalian itu yang sangat berarti dan bakal langsung ada satu buah cut shot menuju ke Restore Basic. Belum ditahan, Skylar masih bertahan di arah belakang dan ternyata di balik itu semua para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mencoba untuk meng-kiting. No duel taken. Para pasukan dari RRQ mereka juga tersisa berempat. No Tyrant, pocket damage terjadi. Dan lihat Super Ken SKB. Blazing duet from Skylar. Memporak-porandakan backline. CV hampir ter-take down. Tapi nampaknya di sana cut shot from Super Ken is on point. Skylar nowhere to run.
Satu buah kartu plus mendapatkan satu buah poin bersama dengan Raufem. Ditambah ini menimbulkan impact snowball untuk Bigetron Alpha. Mereka mendapatkan 2 buah poin kill. Mereka free terhadap Lord yang mereka miliki. Berkesinambungan adalah kunci untuk Bigetron Alpha. Kita ngelihat gimana thread-nya terus berjalan. Follow up yang mungkin dijawab dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Ini menjadi kerugian untuk RRQ sendiri, Be. Dan backstep yang dilakukan oleh Super Ken terlalu tajam di belakang. Wah, gila. Dia bener-bener craving for Skylar, man. Dia Gak tahu. ada Blazing Duet, gak ada apa-apa lagi dari Skylar. No win of nature. Gak ada Aegis atau bahkan Win of Nature. Dia mau Purify di sini, gak ada escape mechanism tambahan. No Hanya way, Tura. BMI. Dia Gak tahu ada jalan BMI-nya lagi. udah dipakai, Be. Itu poin terpentingnya si Momo, dan ini dia yang perlu diperhatikan. Bagaimana power defense dari RRQ ketika mereka menghadapi assassin jungler Vani yang 5 poin kill dan 3 assist. Artinya apa? Artinya Festival of Blood-nya benar-benar udah aktif sekarang secara penuh. Dan tinggal menunggu dari segi item. Karena Antikyra sudah ada di tangan dari Super Ken. Mungkin akan menuju ke arah Immortality. Mungkin menuju ke arah Queen's Wings. Untuk Skylar sekarang masih build up untuk 1 buah Win of Nature. Sementara dari sisi lainnya, Shiva juga masih on the way dan Iron. Oke, bakal coba dihantam 2 versus 2 blending dari from Skylar karena backline. Super Sorizo akan menjadi korban keganasan dari Skylar karena dia menghantam suatu, tapi nampaknya Super Sorizo almost is never enough. Flicker telah dikeluarkan. Super Sorizo gagal untuk mendapatkan 1 buah penyelamatan. Di balik itu semua CV juga tidak tertik dan bahkan Konsil Kemi telah dikeluarkan. Super King menuju ke arah Persing. Super King is coming up. Defense bakal coba ditahan. Tyron Red menuju ke arah backline dan duel Dragon-nya ternyata tidak terlalu berimpact. Persing masih bisa selamat, tapi mereka tidak melepaskan begitu saja. Super Ken, the power of Bunny Super Ken, kita tahu 43 menit kemarin dia bermain. Bahkan sekarang dia menunjukkan ketajamannya kembali, Profesor juga Momo-chan. Wah, gila. Bagaimana Super Ken di sini menjadi suatu ancaman untuk RRQ. Karena setiap inisiasi yang dibuka oleh Bigetron, udah ada Super Ken yang menjadi eksekutornya. Dan lihat bagaimana tadi mereka berjalan di tembok. Tapi kali ini Super Ken masih bisa survive dan lagi-lagi jauhi tembok. Karena Super Ken selalu mencari tembok tersebut. Tyron? Oh Tyron, happy birthday! Super Moreno kali ini berhasil membawa surprise Bapak Ibu kepada sosok dari seorang Tyron. Dan Super Ken kali ini benar-benar terlalu power di balik itu semua versi mencoba untuk bertahan dengan adanya heavy spin. Blazing Duet from Skylar! Damage-nya tidak terlalu berimpact karena CV masih bertahan. Dengan ada Tyron Race menutup eksekusi yang dimiliki dari seorang fencing. Tapi dia tidak punya jalan pulang karena terlalu banyak crowd control. Di balik itu semua damage dari Skylar berhasil mengusir mundur dan bahkan membalikan keadaan. Lihat, Super Ken is coming up. Kantornya gagal mencegah seorang Skylar. Dan Naomi berhasil nyelamatin Skylar kembali. Di balik itu semua, Versix still survive. Wah, gila sih. Dengan bantuan adanya 1 buah Tyrant Rage dari Naomi. Mengembalikan keadaan dan bahkan CV pun tumbang. Tidak adanya Purify di Shiva, itu adalah jawaban dari RRQ. Menunggu lagi dengan heavy spin yang bisa menghentikan bagaimana Iritel. Dengan heavy crossbow-nya yang sangat mematikan. Agar sekarang resetnya pun terjadi, mau nggak mau RRQ harus coba ambil teritorial. Sehingga Lord Enhance-nya tidak sepenuhnya akan di tangan dari Bigetron Alpha. Dan setup dari Bigetron Alpha pun mulai terpatahkan. Early game yang leading bisa pelan-pelan coba untuk dibanding. Ini sih benar-benar dibandingkan dengan kemarin, ini harusnya Super Ken akan lebih berat. Dia punya 2 counter di sini loh, Momo-chan. Iya, dia bakal bertemu sama Naomi, dia bisa bertemu dengan Versix. Jadi banyak efek sisi yang bisa dimaksimalkan oleh RRQ sendiri. Tapi Bigetron Alpha, aku merasa mereka harus sudah mulai cooling down sedikit sih. Mereka harus sudah mulai relax, mereka harus mulai memperhatikan positioning apalagi dari CV sendiri. Karena CV, sekali dia ketangkap dengan 1 buah heavy spin, ini akan sedikit sulit damage dari Bigetron Alpha. Oke, tapi di balik itu semua ada Raufem dari Super Moreno yang gagal mendapatkan 1 buah dan langsung Persing mundur ke arah belakang. David selalu sakit, standing time terbang dari CV, heavy crossbow-nya tidak bisa dibendung kembali. Bahkan Lemo menuju ke arah belakang dengan ada Purify Game yang masih ditahan, hilang begitu saja. Double kill from CV menuju ke arah backline dengan Lord yang bebas. No counter setup kembali. RRQ, mereka benar-benar diporak-porandakan di early game kali ini. Oke, kita kenal RRQ. Mereka adalah tim yang objektif, mereka adalah tim yang kuat di segi lordnya. Objektif means setup. Setupnya dipatahkan, Versixnya ditumbangkan, Skylar nggak punya Purify, nggak bisa teamfight. Sehingga inilah jawaban dari Bigetron Alpha. Mereka mematahkan setup early game dari RRQ. Mereka udah membaca gimana caranya RRQ mau coba untuk nge-secure objektifnya dengan ngebuka fight terlebih dahulu. Tapi dijawab karena Bigetron yang melakukan inisiasi. Oke, tapi Raufem-nya langsung ke Wild Dragon with Black Heart.
gagal mendapatkan apapun karena Ki harus ditumpangi begitu saja. Kabar yang sangat baik diberikan oleh seorang Naomi. Di belakang sana Super Ken bakal coba menuju ke arah belakang dan mencoba melakukan flanking. Lihat cover yang dari Basic menutup Padi plus para Scalar. Tidak ada Cutthroat, hampir saja. Dan bahkan Scalar masih bisa menghindari yang diberikan oleh Super Ken. Super Ken matanya cuma hanya ada satu target, Skylar. The Way of Dragon yang dipatahkan dengan satu buah Tyrant Rage B tadi. Dari sosok Naomi menyelamatkan hidup dari pemain RRQ sehingga Bigetron Alpha mereka harus kehilangan initiatornya. Dan kira-kira siapa yang bakal memicu Purify dari Skylar itu adalah pertanyaan selanjutnya. Ravef. Ada Ravef dengan Petrify dan ada The Way of Dragon dari Super Key. Tapi jangan lupakan juga bahwa di sana ada Super Ken dengan burst instant damage-nya sehingga mungkin akan memicu Wind of Nature dari Skylar. Terlalu banyak cancellation untuk sosok Skylar di sini dengan item yang sudah sangat lengkap sekali. Corrosion Sight bisa menjadi sebuah jawaban atas Super Sorizo, tapi Sorizo pun masih on the way menuju ke arah Blade Armor. Naomi kali ini memang punya pertahanan tapi sepertinya belum ada anti-Quiras. No retribution for this time. Lihat Naomi akan coba dipaksa. Versi akan coba menahan seorang Super Ken. Dan nampaknya nggak berhasil. Heavy spin yang terlambat dan Naomi hilang. Tidak ada cover. Tidak ada cover terhadap Naomi. Poking damage juga tidak bisa diberikan. Naomi hilang tanpa ada pertukaran kali ini. Wah, menjadi kerugian kau untuk tim RRQ di menit ke-16. Memang Lordnya masih belum muncul. Tapi kalau kita melihat dari sisi Bigetron Alpha, mereka udah mulai bisa adaptasi. Ketika mereka sulit untuk mengejar ke arah Skylar di posisi belakang, mereka ganyang bagian depannya. Permainan front to back dengan heavy crossbow, Shiva juga ready banget dengan critical point-nya yang begitu tinggi. Dan Naomi yang tidak ada backup dengan immortal yang pecah. Ini akan sangat rugi sekali karena 40 detik kemudian akan ada Lord. Dan setup dari Naomi ini adalah setup one way ticket. Sekali aja Naomi taruh revenge ke depan dan tidak ada yang connect sama sekali, dia yang bakal dimakan. Do or die. Do or die. Do or die. Ini all in soalnya di Lord yang selanjutnya. Dan untuk kali ini dengan dua Lord yang sudah diamankan sama Bigetron Alpha membuat Gold ternyata tetap dipegang sama Skylar. Lihat, dia farming all the time. Biar tetap keep up dengan goldnya dan tidak ketinggalan secara damage. Iya, dari kedua God laner kita tahu ya, positioning ini penting banget. Tapi Naomi, Oke, dengan ada Terror Super Key bakal coba di take down. Tandanya tidak ada cover lagi dengan ada Terror setupnya tidak kembali terjadi dan hanya Immortality yang pecah begitu saja dari Super King. Tapi Momochan, di balik itu semua kembali terjadi. Berada pertukaran di arah Lord dan ingat Key to Victory. Tidak boleh ada keraguan-raguan untuk objektivitas. dan bagaimana komunikasi dari tim RRQ ini harus senada tapi Dairan. Oh, Dairan still survive! 2 versus 1, Dairan! Outplay! Ter-outplay! Di balik itu semua Super Sorizo masih coba untuk bertahan. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka kehilangan Super Moreno. No power, damage tanpa Kasive di belakang sana. Dengan adanya Heavy Crossbow membuat seorang Dairan tumbuh dengan immortality-nya. Masih coba di backup tapi nampaknya Dairan gagal untuk di cover. Dairan harus tumbang dengan instant damage yang tidak bisa dipendung oleh seorang Dairan yang bakal Skylar depan sana. Seorang diri bersama dengan Fancy mencoba untuk bertahan. Dan Way of Dragon dia sangat pede dan banget. Retribution from Super Ken! No way. Take over from Super Ken! Out of nowhere! Tanpa harus memunculkan batang hidungnya. Super Ken datang di waktu yang tepat dan bahkan dengan retribution yang begitu on point Profesor KB. Presisi bedanya satu level. 2580 retribution damage. Dari Super Ken menjadi Lord untuk Bigetron Alpha kali ini. Satu level berarti satu damage pun berbeda. Wah. Dan kita baru hitung semalam sih Momo 130 damage ini akan menimbulkan efek yang lagi-lagi harusnya Bigetron Alpha lebih diunggulkan. 5 lawan 5. Spellnya ready semua kesulit Dairan dengan flickernya. Baru kemarin malam kita bahas, Be. 130 per level. Yes. Dan ini dia Lordnya. Lordnya udah mulai masuk ke arah base, dan demikian ada RRQ menuju ke arah backline, damage yang sangat besar diberikan, tapi lihat The Way of Dragon menuju ke arah Dairon. Oh, hidang hilang, no backup in surround, base temukan sangat bebas, langsung ada blessing duet untuk klaim ini dengan sangat cepat dan bahkan Skylar di depan sana, berhasil dihindar damage-nya, The Way of Dragon-nya bahkan tidak ada, menuju ke arah belakang dan ini bencana, Skylar versus everybody, dan Bigetron Alpha, kali ini masih bisa dilawan, tidak bisa terlalu lama, dan Bigetron take the game one. What a play from Bigetron. Awal yang baik